Yo 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 yo, apa kabar? Salam jumpa lagi buat semua trader mania bersama saya, Trader Disiplin. Mohon maaf sebelumnya, untuk beberapa saat lalu saya vakum tidak trading karena saya dan tim setelah beberapa kali melakukan evaluasi ternyata ada kemiripan nama channel, jadi saya sepakat dan tim untuk mengganti nama channel ini menjadi Trader Disiplin. Untuk kedepannya namanya sudah tidak ganti lagi, amin, semoga berkah. Oke, bagaimana kabarnya saudaraku semua para trader? Terima kasih untuk dukungannya, komennya, like-nya, subscribe-nya di video saya sebelumnya. Di video kali ini saya ingin mengulas kembali cara baca candle yang sederhana. Menu komplitnya sederhana, cara bacanya mudah ala Trader Disiplin. Yuk kita mulai segera. Cekidot. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Oke daraku, masih ada yang bertanya melalui saya di jalur pribadi melalui WhatsApp, apa sih resisten dan support? Oke, saya coba jelaskan di sini. Resisten bertemunya candle hijau dan candle merah, ini namanya resisten. Lalu support itu bertemunya candle merah dan candle hijau, itu namanya support. Nah, support ini gunanya untuk naik. Resisten gunanya untuk turun. Nah, dalam arti harga ya, membawa harga turun. Oke daraku, masih ada juga yang bertanya, Bang, gimana sih Bang cara menganalisa candle dan bacanya, kok saya bacanya sama tapi masih loss? Nah, jadi begini daraku semua, cara membaca candle itu akan berubah, ya kan, menjadi sedikit beda. Itu menurut pengalaman saya, ya kan, melihat trennya. Terkadang cara baca kita benar tapi trennya sedang naik atau sedang turun, sehingga menimbulkan hasil yang beda. Padahal open posisi sebelumnya dengan cara yang sama kita profit. Nah, kita saat ingin open posisi daraku, kita harus melihat adanya jenis market, yaitu market naik, market turun, dan market rata atau sideways. Nah, jadi pembacaannya akan menjadi beda atau berubah fungsi dan powernya. Nah, sebagai contoh saudara, kita lihat di sini resisten, support, support. Nah, itu harus kita jaga. Nah, lalu bagaimana Bang cara baca candlenya? Daraku, masih ada yang bingung. Intinya kalau saya pribadi dara, mohon maaf kalau ada salah cara baca, kita mengerti masing-masing, ya kan. Saya tidak mau menyamakan 100%, saya dengan bahasa saya sendiri. Ya, intinya kita melihat body sebagai kekuatan, ya kan, dan sumbu sebagai perlawanan atau penawaran yang diinginkan. Begitu daraku. Jadi artinya tidak semuanya selalu harus sama, tergantung apa yang sedang terjadi dan pendukung candle-candle sebelumnya. Menurut saya seperti itu Dara. Nah, jadi sebagai contoh, kita lihat dulu sumbunya. Jadi sumbu itu untuk candle hijau.
candle hijau, sumbu atas kekuatan, sumbu bawah perlawanan. Jadi sumbu itu kalau yang hijau kekuatan dia mendorong ke atas, perlawanannya di bawah. Jadi dia dibawa dorong ke bawah sama lawannya, baru dia nahan ke atas. Nah, candle merah itu kekuatannya ke bawah, perlawanannya ke atas, cuma dibalik aja. Nah, itu mempengaruhi cara baca kita. Nah, kita perhatikan lagi, Dara. Candle yang sedang berjalan ini kita perhatikan. Nah, pada saat dia membuat warna merah, ya, pada saat dia membuat warna merah, nanti dia akan menimbulkan atau meninggalkan yang namanya sumbu. Nah, dia akan menimbulkan namanya sumbu. Nah, sebentar lagi candle ini selesai, saya artikan. Bentar ya, Dara. Nah, kita lihat dulu. Masih ada 22 detik lagi. Nah, ini tadi nih sumbu yang bawah ini, kalau ini jadi candle hijau, berarti ini tadi perlawanan dari kekuatan para penjual atau seller. Sumbu yang atas ini kekuatan buyer, kekuatan penjual. Nah, tadi udah jadi body kan, tapi ujungnya menjadi sumbu. Nah, mendapat perlawanan dari seller, dari penjual. Begitu, Dara. Jadi dibalik aja. Intinya kalau sumbunya itu adalah perlawanannya, tinggal kita lihat. Terus bagaimana Bang? Ada pertanyaan, kita profit di open posisi sebelumnya, cara baca benar, lalu ketemu market yang begitu lagi, kenapa salah? Karena mungkin pendukungnya tidak sama, lalu marketnya beda. Karena saya sudah infokan sebelumnya di video sebelumnya, kekuatan candle itu akan berpengaruh pada saat tren. Kalau candle merah akan sangat kuat pada saat tren turun. Candle hijau akan sangat kuat ketika tren naik. Nah, begitu, Daraku. Nah, jadi untuk yang menanyakan cara baca candle menurut saya, saya kasih contoh lagi, Dara, ya, biar kita sama-sama jelas. Contoh, misalnya kita mau membaca candle hijau, body seperti ini, ada begini, ada begini, ya kan? Oh, bodinya tidak terlalu besar, tapi dia tetap membawa informasi harga untuk naik. Namun ada perlawanan yang menimbulkan dia lemah. Nah, kita lihat pendukung-pendukung sebelumnya. Sebagai contoh, kalau Dara-dara aku itu harus ingat, jika kita ingin open posisi buy, kita harus menunggu support. Jika ingin open posisi buy, kita harus menunggu support. Nah, setelah ini akan hadir pendukung, baru kita open posisi buy. Kalau ingin open posisi sell, kita harus menunggu yang namanya resisten. Ini baru open posisi sell. Begitu, Daraku. Kita tunggu pendukungnya. Nah, ada yang bertanya juga, Dara bermain satu periode atau 1 menit atau bagaimana? Oh, tidak. Saya bermain dengan cara menunggu support dan resisten saja. Saya trading begitu, Daraku, yang simpel-simpel saja. Nah, saya akan coba contohkan. Tadi misalnya kita nggak ketinggalan nih. Di sini terjadi support, membawa arah harga naik namun lemah, membawa arah harga naik cukup kuat. Ditambah lagi ini nih, Marubozu
tapi belum marubozu karena masih ada sedikit sumbu di bawah, ya kan. Saya open posisi 3 menit di sini. Nah, ini udah pasti profit jauh ya. Tadi sebenarnya saya ingin open posisi. Nah, intinya itu. Jadi saya tidak bermain di, mohon maaf, satu periode atau 1 menit atau candle to candle, tidak. Saya bermain di resisten dan support saja. Jadi intinya saya disiplin di situ aja. Makanya saya pernah jelaskan daraku, open posisi saya mungkin dalam 3 jam itu hanya cuma beberapa, atau 2 jam hanya cuma beberapa kali. Karena saya mengetahui kelemahan saya, batasan saya. Untuk apa kita open posisi setiap saat? Ya, intinya trading itu kita menabung. Contoh, kita deposit 140.000 untuk pemula seperti saya dan teman-teman, mungkin daraku semua. Ini 1 bulan kita rubah menjadi, misalnya jadi 700.000 per hari, 20.000. Nah, itulah trading menurut saya, bukannya deposit 140.000 dalam 1 jam jadi 2 juta. Ya mungkin nanti suatu saat kita bisa seperti itu, tapi itu butuh proses yang panjang. Intinya trader itu atau trading itu seperti olahraga, harus diasah setiap hari. Nah, namanya diasah setiap hari, ada jatuh, ada luka. Nah, itu yang menjadikan kita matang. Kita jangan terobsesi dengan menonton orang yang jago atau orang yang jenius dalam sekian menit menjadi sekian ratus atau sekian juta. Oke, daraku, saya coba open posisi. Nah, di sini terjadi resisten. Nah, candle ini bisa menjadi penerusan untuk naik atau penerusan untuk turun. Nah, kita lihat dulu pendukungnya, jangan langsung open posisi, daraku. Nah, di sini ada resisten, ada resisten, ada resisten, ada resisten. Sementara ini resisten yang nomor 2, ini lebih di bawah. Nah, kita tunggu nih, daraku. Kita tunggu pendukungnya. Nah, ini candle yang sedang berjalan ini, kalau dia melewati ini, saya akan open posisi sell untuk 3 menit. Tapi kalau dia belum melewatin, saya nggak open posisi, saya tunggu 1 candle lagi, dara. 1 candle lagi saya tunggu, sabar. Ingat, daraku, kita harus disiplin. Kita mencetak uang itu sulit, jadi kita harus sabar. Tunggu, dara. Kalem, tenang dulu, tenang. Karena di sini juga, ya kan, timbul candle yang tidak mempunyai kekuatan, atau ada dunia trading itu mengatakan doji. Ya sebenarnya dari bentuk bodinya kita tanpa menghafal namanya udah paham, itu bukan candle yang mempunyai kekuatan, begitu loh. Ibaratnya kalau orang ini mah ceking, kurus, disuruh melawan raksasa, ya nggak mungkin. Nah, sebenarnya, daraku, pasar-pasar seperti ini dihindari, dara, karena ini adalah sideway, pasar-pasar berbahaya. Namun saya harus open posisi karena waktu kita udah cukup panjang. Nanti kalau bikin video terlalu lama jenuh, ujungnya daraku jadi malas. Nah, seperti apa yang saya duga, saya open posisi dulu 3 menit persiapan ya, daraku ya. Kita open posisi, up. Sabar, dara, sabar, tunggu dia naik dulu. Sabar, daraku. Oke, kita open posisi sekali lagi, 1 lagi, dara. Ya, cukup. Nah, jadi apa alasannya, dara, buka open posisi sell? Di sini ada resisten, ya. Di sini bisa kita bilang support, walaupun ada beberapa mengatakan itu bukan support yang kuat, atau ini caranya aja, orang beda-beda. Kalau menurut saya ya tetap ini perlawanan, dara. Jadi kita tunggu, ini candle yang tadi juga kurang. Nah, candle merah yang ini berhasil menabrak support yang dibuat oleh candle sebelumnya, dan pendukungnya ini udah lemah-lemah naik semua ini, dara. Makanya saya open posisi sell 3 menit. Ya, daraku ya. Nanti kalau misalnya daraku kurang paham, silakan di masuk di line komen boleh, atau melalui chat
Di tentang channel sudah saya lampirkan linknya. Intinya kita harus sabar. Kalau ada yang bertanya, Dara, profit satu hari berapa? Saya jawab jujur, baru 150 sampai 200 ribu per hari. Kadang ada lossnya juga, namun secara keseluruhan saya dalam setiap bulan itu profit. Intinya begitu, Daraku. Ya jujur, angkanya kecil. Saya tidak mau ngomong sebakul, enggak, Dara. Kita apa adanya aja. Memang kemampuan kita baru segitu, ya kita akui, nggak usah melakukan kebohongan, pamer ini pamer itu. Ya saya juga dulu korbannya dari menonton yang pamer-pamer. Sementara channel-channel yang murni edukasi sepi penonton. Namun bertahan sampai sekarang, ada beberapa channel yang juga menjadi panutan saya. Ya, itulah orang-orang yang benar gitu. Oke, kita lihat sekali, Dara, ya. Open posisi kita berada di tempat yang aman. Ya kan, saya bisa pastikan 100% profit. Ya, tadi kenapa saya nggak mau open posisi dulu, Dara? Biar dia melakukan perlawanan dulu. Tadi dia buat candle hijau dulu. Dia buat perlawanan dulu tadi, Dara. Kalau Daraku ngeliat, ya pas di sini tadi dia nunggu bikin body dulu ke atas, baru saya open sell di sini. Jadi hasilnya sangat luar biasa ya, Dara. Oke, 10 detik lagi kita profit. Profitnya berapa nih? Nggak banyak, cuman 49.000, Daraku. Ya, oke, Dara. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Kita lanjut lagi di video yang akan datang. Kalau masih ada yang kurang jelas, di komen boleh, atau menghubungi saya di link yang sudah saya lampirkan di tentang channel. Oke, buat Daraku semua, ingat, hindari penipuan di dunia trading ya, supaya jangan ada korban lagi. Salam sukses, salam profit, trader disiplin. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.